Perkenalkan, nama saya Herlina Aprilianti dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan semester 4, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang KB suntik. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, mari masuk, silahkan duduk. Perkenalkan Bu, ya Bidan Herlina. Ada yang bisa saya bantu Bu? Dengan Ibu siapa namanya? Nama saya Melina Bu. Oh, Ibu Melina. Umurnya berapa tahun ya Bu? Umur saya 26 tahun Bu. Alamatnya di mana sekarang? Saya tinggal di Cikarang Bu. Ibu mohon maaf, sebelumnya Ibu memakai KB apa ya? Jadi di sini saya mau ganti KB Bu. Sebelumnya saya memakai KB alami kalender kurang lebih 1 tahun Bu. Memangnya Ibu pengen KB apa Bu? Iya, saya pengen ganti KB Bu, KB yang 1 bulan suntik. Cuman saya belum paham banget Bu. Mohon dijelaskan boleh? Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang suntik KB 1 bulan ya Bu. Yang pertama, mekanisme kerjanya untuk menekan ovulasi, mengurangi transportasi sperma di saluran telur, kemudian mengganggu pertumbuhan endometrium sehingga menyulitkan proses implantasi. Kemudian mempertebal mukus serviks sehingga mencegah penetrasi sperma. Keuntungan kontrasepsi. Yang pertama, tidak mengganggu proses senggama. Yang kedua, tidak perlu periksa dalam. Yang ketiga, efek samping minimal. Yang keempat, klien tidak perlu menyimpan obat. Yang kelima, tidak tergantung kebiasaan lupa minum obat. Yang keenam, mengurangi jumlah perdarahan. Yang ketujuh, mengurangi nyeri haid. Yang kedelapan, mencegah kanker ovarium dan endometrium. Yang kesembilan, mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Kerugian suntik KB 1 bulan. Yang pertama, adanya perubahan pola haid. Yang kedua, pada awal penggunaan sering timbul mual, pusing, tegang, dan nyeri pada payudara. Yang ketiga, efektivitas berkurang bila berinteraksi dengan obat, contohnya obat TBC. 4. Kadang-kadang timbul komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, trombosis paru. Yang kelima, kesuburan tidak segera pulih walaupun penggunaan telah dihentikan karena tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan. Kontrasepsi suntik 1 bulan cocok dengan wanita dengan kondisi seperti menyusukan bayinya lebih dari 6 bulan, kemudian pasca persalinan dan tidak menyusukan bayinya, kemudian yang mengalami sakit atau nyeri haid. Untuk wanita yang tidak cocok dengan kontrasepsi suntik 1 bulan, yaitu dengan kondisi hamil atau diduga hamil. Yang kedua, perdarahan. Kemudian yang ketiga, perokok dengan usia lebih dari 35 tahun. Yang keempat, riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Yang kelima, riwayat tromboemboli atau diabetes mellitus lebih dari 20 tahun. Yang keenam, penyakit hati akut. Yang ketujuh, keganasan payudara. Cara penggunaannya, yang pertama, berikan secara intramuskuler. Setelah penggunaan awal, perlu diulang setiap 4 minggu. Kemudian dianjurkan untuk 7 hari lebih awal karena risiko perubahan pola haid atau timbul gangguan berupa perdarahan. Yang ketiga, bila terlambat haid lebih dari 7 hari, dipastikan bahwa ibu tersebut berhubungan seksual
menggunakan kondom, baru boleh disuntik. Gimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti atau memahami? Apakah ada yang ditanyakan Bu? Oh, seperti itu Bu. Baik, saya mengerti sedikit demi sedikit. Misalkan Ibu sudah mengerti, Ibu sudah paham, alhamdulillah. Ibu bisa ulangi atau Ibu bisa simpulkan mekanismenya. Tadi mengentalkan serviks mengentalkan cairan serviks ya Bu. Terus jadinya susah gitu Bu sperma untuk masuknya. Manfaatnya Bu, jadi manfaatnya itu buat saya tidak mengganggu berhubungan seksual ya Bu. Terus juga nggak perlu mengonsumsi obat-obatan setiap hari. Terus juga ada tadi yang buat mencegah kanker gitu ya Bu. Ada kerugiannya juga ya Bu, kayak misalkan ada perubahan pola haid, terus kadang pas pemakaian pertama kadang pusing, mual ya Bu. Seperti itu kan belum hamil, terus juga nggak menyusui, jadi boleh ya Bu pakai suntik KB 1 bulan. Terus juga kan tadi kan ada yang darah tinggi ya Bu, saya kan nggak darah tinggi Bu, jadi boleh kan? Ini harus diulang lagi ya Bu, setiap 1 bulan pokoknya saya harus datang lagi ke sini atau enggak sesuai tanggal yang dijadwalkan. Terus kalau misalkan 2 bulan enggak haid, harus cepat-cepat kesini ya Bu, takutnya hamil. Apakah Ibu sudah berbicara dengan suami Ibu untuk pemasangan suntik KB 1 bulan hari ini? Bu, saya sudah diskusikan sama suami, boleh untuk KB suntik 1 bulan. Dan Ibu sudah diskusi dan Ibu mau pemakaiannya hari ini, saya siapkan terlebih dahulu ya Bu untuk peralatannya. Iya, baik Bu. Bu, tadi saya sudah melakukan tindakan penyuntikan KB 1 bulan. Jadi untuk kunjungan ulangnya, karena Ibu tanggal berkunjung hari ini tanggal 17 bulan 6 2020, maka untuk kunjungan ulangnya atau disuntik lagi 1 bulan KB-nya pada tanggal 15 bulan 7 2020 ya Bu. Jangan sampai lupa. Terima kasih ya Bu. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Baik, terima kasih kembali Ibu.